Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Miftah. Saya merupakan peneliti di bidang Plant Science. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan tutorial bagaimana cara kita untuk mengisi formulir di dalam aplikasi beasiswa studi singkat Australia Awards in Indonesia. Jadi di video sebelumnya saya telah membahas terkait dengan mungkin beberapa kelebihan terkait dengan Australia Award. Nah, di video kali ini kita akan banyak bagaimana secara teknis kita akan coba melakukan pendaftaran di program short course. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum tahu apa itu program short course, kita akan lihat dulu terkait dengan program short course. Jadi program short course ini kita bisa baca di sini merupakan program yang diinisiasi oleh pemerintah Australia. Jadi ini merupakan program beasiswa studi singkat untuk para kalangan profesional dengan harapan kita bisa bertukar informasi atau kita bisa mendapatkan pengetahuan terkait dengan topik-topik yang telah diterapkan di sana. Nah, apa saja yang ada di sini di dalam short course-nya? Jadi short course ini akan uh, di-delivery di Australia, biasanya durasinya sekitar 2 minggu. Waktu dulu saya berangkat sekitar 16 hari total, saya di 2 lokasi, pertama di Sydney dan di Adelaide. Nah, kemudian uh, ini lebih fleksibel karena waktunya singkat, sehingga kalau sebagai seorang pekerja dia bisa mengambil izin. Jadi bisa mungkin cuti atau mungkin izinkan oleh kantor. Jadi kantor tidak tidak lama, kecuali dengan beasiswa yang 1 tahun, jadi itu akan lebih lama. Nah, kemudian di sana nanti akan ada pre-course, kemudian ada juga post-course setelah. Jadi kita tidak hanya belajar, ketika kita berangkat kita akan dibekali berbagai pengetahuan tentang Australia, kemudian cara mempersiapkan misalkan visa, kemudian harus apa yang akan dibawa, itu sangat penting. Kemudian kegiatan main course-nya di sana dan post course. Post course ini akan membahas terkait dengan apa yang telah kita dapatkan di sana. Kemudian nanti akan ada pembagian kelompok untuk pembuatan project. Ini misalnya adalah award project. Jadi project simple yang bisa dilakukan. Di kesempatan pada video selanjutnya saya akan share apa yang project saya dan bagaimana tips untuk membuat award project. Nah, kemudian apa yang kita dapat? Kita akan dapatkan tentu pre-course dan post-course workshop di Indonesia. Kemudian tentunya akan dibiayai dari mulai tempat kita tinggal sampai tempat pre-course ataupun post-course-nya. Kemudian akan di-cover berbagai akomodasi. Kemudian per hari kita akan mendapatkan istilahnya lansam atau uang harian. Kemudian nanti kita juga akan di-cover terkait dengan biaya di sana tentu, dan juga tentunya asuransi. Nah, terkait dengan asuransi seperti apa? Memang ketika kita masuk Australia kita wajib harus sudah terdaftar sebagai asuransi. Jadi waktu itu kita terdaftar asuransi sekitar 1 bulan. Jadi ini satu hal yang mandatori kalau kita ingin ke Australia. Nah, kemudian cukup banyak benefit dan di Indonesia cukup banyak baik dari kalangan profesional, mungkin ada di influencer yang telah mengikuti program short course. Jadi kita jangan lewatkan. Nah, kita masuk ke short course. Jadi short course ini ada 2 sebenarnya. Jadi ada terkait dengan short course untuk yang AAI short course dan ASEAN short course. Perbedaannya adalah kalau AAI ini khusus pesertanya orang Indonesia. Tapi kalau ASEAN short course pesertanya dari negara-negara ASEAN. Kita pilih yang AAI short course. Nah, dalam ini short course ini ada berbagai pilihan program short course. Di sini ada standard and halal certification. Kemudian ini kita transformation sudah selesai, principle practice, kemudian dan banyak short course. Nah, karena di sini yang terbuka adalah short course terkait dengan
Standard and Halal Certification, sehingga kita akan coba untuk apply di sini. Nah, di sini akan ada pilihan, jadi akan ada intro terkait dengan tujuan dari course, kemudian apa yang ingin di-achieve di sana, pembelajaran yang ingin kita achieve. Kemudian di sini akan kita lihat tanggal pelaksanaannya, jadi itu kapan. Nah, kemudian di sini kita sudah oke dan kita persyaratan eligibility kita sudah lolos, maka kita bisa klik next. Nah, ini terkait dengan masalah pengaturan informasi terkait yang di-cover, logistik, kemudian berbagai tiket akan di-cover, kemudian ada per diem-nya di Australia ada 82,2 dolar Australia per hari, lumayan, ini sekitar 800 ribuan. Kemudian versi student cover, SHC, visa Australia. Jadi supporting bahasa kalau mungkin kalau dibutuhkan. Oke, di sini ada terkait dengan step-step untuk aplikasi. Di sini juga ada deadline. Jadi deadline-nya harus presisi Bapak Ibu. Jadi kita harus mendaftar sesuai dengan sebelum waktunya. Misalkan 2358 masih boleh, 2359 masih boleh, tapi kalau 2400 ya tidak bisa. Nah, kemudian ini oke, kita klik next. Nah, di sini terkait dengan biodata. Nah, biodata ini kita harus isikan terkait dengan informasi kita. Misalkan ini kita ketikkan sembarang dulu terkait informasi laki-laki, date birth, misalkan katakan dari 2021 kita random. Kemudian ini terkait kontak alamat detail, misalkan berisi alamat sekarang, misalkan jalan Mawar atau yang lainnya. Misalkan ini terkait dengan daerah kita, misalkan Jawa Barat, terus kita tuliskan Bandung. Nah, Bapak Ibu untuk yang berlabel tanda ini sifatnya adalah mandatory. Ini contoh email, ini contoh email saya misalkan. Kemudian sudah oke, dan ini Indonesia. Kita bisa klik next. Nah, tempatnya misalkan kita lahir di Bandung. Kita bisa klik next. Nah, pendidikan terakhir ini kita bisa isi apa? Misalkan master. Nah, di sini akan ada pilihan apakah sudah selesai atau belum. Misalkan kalau iya, kalau tidak. Misalkan kita sudah misalkan belum selesai, jadi tidak akan diminta karena kita masih ongoing. Kemudian kalau ini kita jawab diploma, misalkan yes, nah ini kita diminta untuk mengisi. Jadi misalkan untuk gelar S1 kita apa, misalkan sarjana pertanian, kemudian agriculture. Nah, kita mulainya kapan? Misalkan 2021 sampai 2023. Misalkan kalau kampus katakanlah kita ketikkan random, misalkan Mandala, atau mungkin biar tidak disamakan katakan misalkan IPB, karena saya dari IPB. Kemudian negara, kita pilih Indonesia, kemudian kota, misalkan kota Bandung. Next. Nah, di sini terkait pekerjaan, jadi sini akan berisi pekerjaan kita saat ini kita isikan secara wajib. Nah, ini kita akan coba. Nah, memang kalau dia tidak diisi tidak bisa maju. Kemudian kita isi dulu terkait dengan di sini ada pilihan. Jadi ini ada pilihannya adalah harus apa yang berkaitan dengan halal. Jadi misalkan implementasi, kemudian apakah berkaitan dengan halal dan sebagainya. Kita pilih ini misalkan, kemudian
Nah, ini ada pilihan cukup banyak ya, Bapak Ibu. Di sini terlihat halal produk insurance, national agency drug, kemudian ada national standardization agency, dan lain sebagainya. Ini kita bisa pilih sesuai dengan bidang kita gitu. Nah, atau kalaupun kita kerja di bidang lain, misalkan di others, nah, apa namanya? Misalkan eh, contoh saya di pusat lembaga karena ini halal, kita butuhkan lembaga sertifikasi produk. Kemudian bagian apa, kemudian posisinya apa, tekan manager, kemudian jenis pekerjaannya apa, pekerja, kapan, misalkan ini kita isi terus tahun 2022. Nah, saya mengatur terkait dengan misalkan keuangan, atau mungkin terkait salah pengaturan auditor. Ini cukup supervisi. Jadi yang atasan kita misalkan namanya Agus ya, kita tuliskan nama lengkap supervisi kita ini sebagai contoh, Pak Ibu. Ini kita klik next. Nah, di sini ada yang kurang minimal 100 karakter, pengaturan auditor, kemudian penugasan auditor, kemudian serta penugasan petugas contoh seperti ini. Sudah 100 karakter. Nah, sudah oke. Jadi ini ada terkait dengan training yang kita lakukan. Jadi opsional. Kita next. Ini berkaitan dengan apa yang ingin kita pilih. Jadi pertama, apa kamu punya koneksi di staff di Australia? Jadi kita jawabnya tentu tidak. Kalau tidak ada, kemudian ini tipe-tipe kita apakah punya apa ya semacam pengaruh, karena ini akan membantu untuk exposure dari program ini. Misalkan kita telah banyak aktivitas, kita sebagai yang tipe yang kontributor dalam artikel misalkan kita pilih. Nah, kemudian kalau sudah dipilih kita harus jelaskan kalau di sini kita salah satu yang atau ini yang mungkin paling gampang ya. Misalkan voluntary, jadi misalkan saya terlibat dalam kegiatan pengentasan gizi buruk ini misalkan. Oke, sudah oke, kita klik next. Nah, untuk save, jadi Bapak Ibu bisa save tadi misalkan kita udah ingin save, kita bisa save draft kita misalkan dengan klik save. Kemudian kita next di sini apakah kamu pernah ikut? Nah, saya mungkin telah pernah ya, kita yes kalau sudah, kalau belum kita tuliskan no. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan apa ya pendidikan kita di sana, jadi akan di tracking. Kalau no kita jawab no, kemudian kita next. Nah, ini terkait dengan kemampuan bahasa Inggris kita, apakah basic, intermediate, atau advance. Kalau misalkan di sini ada penjelasannya. Basic setidaknya dia bisa mengatakan kalimat sederhana, kemudian yang mendengarkan juga sederhana. Kalau intermediate ya dapat memahami komunikasi dan semua situasinya, bisa terlibat komunikasi aktif. Kalau sudah advance, kita teruskan advance. Nah, sudah oke, kita klik next. Nah, apakah kita sebagai disability atau tidak? Jika iya, kita pilihkan di sini, maka nanti akan silakan bisa diberikan penjelasan. Nah, untuk beasiswa Australia Award ini sangat mengakomodir untuk para peserta disabilitas. Jadi Bapak Ibu ketika adarkan atau mungkin Bapak Ibu sendiri
memiliki disabilitas beasiswa ini sangat mengakomodir, nanti akan sangat dibantu dan sangat inklusif. Jadi semua orang bisa mendaftar dan tidak ada masalah. Jadi sangat diperhatikan, memfasilitas, kemudian lain sebagainya. Oke, kalau kita ingin support, absolutely tentunya kita akan support untuk para peserta disabilitas. Nah, di sini ini mulai titik kritis, Bapak Ibu, karena ini pertanyaan ini yang nantinya sebagai awal beasiswa Australia Award Short Course ini untuk melakukan seleksi. Jadi yang pertama, kita diminta untuk mendeskripsikan terkait dengan role kita saat ini, kemudian tugasnya, dan juga bagaimana hal tersebut bisa mensupport atau berkaitan dengan kursus ini. Nah, misalkan di sini kita diminta untuk menuliskan 750 karakter. Jadi ini cukup banyak ya. Jadi 750 karakter kita harus menuliskan terkait dengan tugas kita saat ini. Jadi ini sebagai contoh. Nah, seandainya sekarang misalkan kita sebagai seorang, dan saya sekarang sebagai seorang manajer di lembaga sertifikasi produk. Jadi kita tuliskan di sini terkait dengan roles kita. Misalkan saya seorang manajer di sertifikasi produk. Nah, ini kita tuliskan di sini, kemudian kita coba, karena ini cukup banyak, coba cari kata-kata. Nah, setelah ini kita juga wajib mengisikan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, misalkan sebagai seorang sertifikasi produk, kemudian saya misalkan bergelut dengan standar, terutama standar SNI. Nah, di sini kita bisa jelaskan terkait dengan pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas yang kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua, ini kita diminta untuk menjelaskan. Jadi mungkin ini kita coba cari dulu terkait dengan biar ini ada kata mungkin. Nah, ini untuk sekedar untuk mengisi kata-katanya Bapak Ibu, karena diminta 750 karakter. Nah, di sini kita menjelaskan ini sebagai untuk contoh atau dummy, menjelaskan terkait dengan roles kita, kemudian tugas-tugas sehari kita jelaskan sedetail mungkin, dan bagaimana berkaitan dengan kursus ini. Karena ini terkait khusus dengan standar halal atau mungkin standar yang lain, maka pekerjaan misalkan ketika Bapak Ibu sebagai seorang sound manager atau sebagai seorang penyelia halal, ini sangat berkaitan dengan kursus ini. Karena apa? Karena sehari-hari berkaitan dengan standarisasi halal. Kemudian yang kedua, jelaskan bagaimana secara spesifik atau aspek secara spesifik dari pekerjaan kita atau mungkin dari organisasi kita yang kita harapkan untuk ditingkatkan. Jadi di sini kita kita harus punya sebuah frame. Kita harus jelas tujuan kita ingin kemana. Kenapa? Karena spesifik ini menjadi penting. Misalkan dari aspek halal kita ingin melihat bahwa misalkan modernisasi atau kita ingin membuat digitalisasi di bidang produk halal, atau bagaimana cara kita untuk mengembangkan SDM di dalam
sertifikasi halal. Jadi kita harus spesifik apa yang ingin kita angkat, dan tentunya angkat ini kata kuncinya adalah dapat memberikan impact yang besar. Nah, ini oke, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita akan ini sebagai dummy saja. Kita akan coba copy untuk dummy. Nah, kalau sudah oke terkait dengan learning objective, ini kita akan pilih jadi apa yang ingin kita bangun. Apakah untuk membangun pengetahuan dan memahami terkait dengan pendekatan Australia, misalkan kita klik OK, kita bisa pilih ini. Wah, ini datanya kurang. Di contoh, misalkan ini kita contoh saja, dan nanti tidak akan submit ini sebagai contoh. Kemudian ternyata ini berarti kurang juga ya. Oke, sudah oke. Nah, ini mungkin kata-katanya untuk dummy saja Bapak Ibu, kalau kita bisa mengetahui di halaman selanjutnya. Nah, kemudian minimal 750, maksimal 2200, jadi harus sesuai. Nah, dalam objektif yang ingin kita beri, kita tuliskan 3 hal. Jadi 3 hal ini yang ingin kita pelajari, misalkan membangun pengetahuan, mengerti di sana, kemudian ingin juga analisis untuk pendekatan halal bagaimana, kemudian ingin melingkan terkait dengan expert. Jadi pertama kita ingin paham terkait pengetahuan masalah halal sertifikasi, kemudian yang kedua pendekatan halal yang dilakukan, kemudian yang ketiga membangun sebuah link atau jaringan antara Indonesia dan Australia. Jadi 3 itu kita bedah di sini, dan masing-masing 3 itu kita kita bedah secara jelas. Kita bedah secara jelas terkait dengan apa yang berkaitan dengan 3 tujuan ini. Nah, setelah kita oke, misalkan sudah oke. Nah, jika kamu nantinya telah terpilih, kemudian atau misalkan nanti kita membuat sebuah pilihan untuk organisasi kita harus cari apa yang relevan. Jadi misalkan kita telah belajar terkait dengan program ini, Australia Award Short Course, kemudian dapat sebuah ilmu di sini. Nah, apa yang relevan ketika kita membuat suatu keputusan. Jadi itu menjadi sangat penting juga di dalam aplikasi ini. Mengapa? Karena kita harus punya sebuah visi ketika mendaftar Australia Award Short Course ini. Karena ketika kita tidak memiliki visi, maka ya orang tidak tahu sebenarnya kita tujuannya apa dan impact yang akan kita berikan itu seperti apa. Jadi ya itu penting Bapak Ibu. Nah, ini terakhir kita klik next. Di sini terkait dengan masalah dokumen-dokumen. Jadi misalkan KTP, kemudian endorsement, ini kita penting dari supervisor, kemudian edukasi terakhir, dan TOEFL ini sifatnya mandatory. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ada, Bapak Ibu bisa gunakan ketika mengikuti, misalkan ikut conference. Jadi conference yang berbahasa Inggris Bapak Ibu bisa upload, atau mungkin TOEFL yang ya sebenarnya TOEFL-nya harus TOEFL test ya secara resmi. Tapi kalau misalnya tidak ada, mungkin bisa yang lain. Jadi di sini katakan bisa yang lama ataupun pernah ikut forum seminar terkait bahasa Inggris. Jadi yang penting kita pernah terlibat dalam program bahasa Inggris. Kemudian dikarenakan di sini terkait dengan permanent resident atau tidak, kita bisa pilih apa katanya sedang melakukan servis militer, kita jawab tidak, misalkan ini tidak. Nah, dan sebagainya kita bisa ini, kemudian ketika sudah oke, kita akan mendeklarasi terkait dengan bahwa kita mengisi form ini dengan benar. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi pastikan ketika kita mengisi dokumen, tips yang pertama adalah sesuaikan dengan permintaan atau persyaratan. Jadi pertama tadi tepat waktu, kemudian kita mengisi terkait dengan
esai yang kita isi sesuai dengan tujuan, dan tentunya kita memiliki harus jelas, jadi tidak ngambang istilahnya. Dan yang ketiga, dokumen itu harus kita formatting sesuai dengan format ini. Nah, terkait dengan format itu termasuk surat rekomendasi. Jadi rekomendasi dari supervisor itu harus menyesuaikan format ini. Jadi tidak bisa kita asal membuat. Jadi kita harus sesuaikan format yang ada di sini. Kemudian juga terkait pengisian esai itu biasanya juga ada format. Kita pastikan kita melihat format dan menggunakan format yang benar. Jadi sekian Bapak Ibu terkait dengan tutorial secara mungkin cukup lengkap bagaimana kita mengisi form program beasiswa studi singkat Australia Award. Semoga dapat bermanfaat dan semua selamat mencoba Bapak Ibu, dan semoga nantinya dapat lolos di program beasiswa studi singkat Australia Awards. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.